warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adrian Fauzi dengan NIM 22072021. Bella, di sini saya akan melakukan observasi lapangan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah teknologi perbankan. Pada topik pertama yaitu VTEC, variable fast timing and lift electronic control, yang biasa disingkat dengan VTEC, adalah teknologi yang dikembangkan oleh Honda untuk mengoptimalkan kinerja mesin pembakaran internal. Teknologi ini mengatur waktu dan ketinggian katup yang memungkinkan mesin untuk beroperasi lebih efisien pada berbagai kecepatan dan beban. Mesin VTEC bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memadatkan udara masuk ke dalam silinder sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran untuk menghasilkan tenaga maksimal dengan bahan bakar yang lebih hemat. VTEC bekerja pada sekitar 3000 hingga 5500 rpm untuk mempertahankan performa mesin maksimum pada kecepatan tinggi. Dengan kata lain, VTEC bekerja dengan menggunakan profil camshaft yang berbeda pada rpm rendah dan tinggi. Pada rpm rendah, mesin menggunakan camshaft yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan torsi yang baik. Ketika mesin mencapai rpm yang lebih tinggi, sistem VTEC beralih ke profil camshaft yang berbeda yang memungkinkan katup membuka lebih lebar sehingga meningkatkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. VTEC juga memungkinkan mesin untuk memiliki dua karakteristik performa yang berbeda dalam satu mesin, memberikan efisiensi bahan bakar yang baik pada kecepatan rendah dan performa tinggi pada kecepatan tinggi. Mesin VTEC bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memadatkan udara masuk ke dalam silinder sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran untuk menghasilkan tenaga maksimal dengan bahan bakar yang lebih hemat. VTEC bekerja pada sekitar 3000 hingga 5500 rpm untuk mempertahankan performa mesin maksimum pada kecepatan tinggi. VTEC bekerja dengan menggunakan profil camshaft yang berbeda pada rpm rendah dan tinggi. Pada rpm rendah, mesin VTEC menggunakan profil camshaft yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan torsi yang baik. Ketika mesin mencapai rpm yang lebih tinggi, sistem VTEC beralih ke profil camshaft yang berbeda, yang memungkinkan katup membuka lebih lama dan lebih lebar, sehingga meningkatkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dengan kata lain, VTEC memungkinkan mesin untuk memiliki dua karakteristik performa yang berbeda dalam satu mesin, memberikan efisiensi bahan bakar yang baik pada kecepatan rendah dan performa tinggi pada kecepatan tinggi. Sekian topik tentang VTEC. Baiklah, topik selanjutnya yaitu ABS atau Anti-Lock Braking System adalah sebuah sistem keselamatan pada kendaraan yang didesain untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Dengan mencegah penguncian roda, ABS membantu pengemudi mempertahankan kontrol kemudi selama pengereman tiba-tiba atau di permukaan jalan yang licin, sehingga bisa menghindari kecelakaan. Cara kerja ABS melibatkan sensor pada setiap roda yang memantau kecepatan rotasi roda. Jika sensor mendeteksi bahwa roda mulai terkunci, sistem ABS akan secara otomatis memodulasi tekanan rem pada roda tersebut dengan cepat, mengurangi dan meningkatkan tekanan rem beberapa kali per detik. Proses ini dikenal sebagai pumping.
dan dilakukan jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh pengemudi secara manual. Manfaat ABS antara lain yaitu yang pertama yaitu mengurangi risiko penguncian roda, di mana memastikan roda tetap berputar, memberikan traksi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manuver, yang mana memungkinkan pengemudi untuk tetap dapat mengarahkan kendaraan saat pengereman darurat. Yang ketiga, memperpendek jarak pengereman, yang mana pada permukaan jalan yang licin atau kerikil. ABS adalah fitur standar yang banyak pada kendaraan modern dan telah terbukti meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang dalam berbagai kondisi berkendara. 3. Maaf sebelumnya Bang mengganggu waktunya. Sebelumnya Fajar ingin bertanya tentang ABS Bang. Yang pertanyaan pertama, apa keunggulan dari sistem ABS Bang? Itu keunggulannya ketika di jalan yang licin itu biasanya tidak ada terjadi slip pada remnya. Ketika kita ada injak remnya secara mendadak, itu bannya tidak akan mengunci, dia akan melainkan memperlambat dari putaran roda itu. Selanjutnya, apa sih Bang kerusakan atau trouble yang ada pada sistem ABS? Itu biasanya dari motor ABS, dan ada juga itu dari soket-soket yang longgar, soket yang modul ABS itu tuh biasanya terjadi ketika ada soket itu garam atau soket yang kabel yang putus. Dan ada juga lagi itu sebagai motornya yang tidak berfungsi, itu bisa jadi itu sebagai motor itu udah kotor, itu bisa dilakukan servis atau pembersihan dari motor itu. Kan motor tuh rusak Bang. Apakah bisa diperbaiki atau gimana? Itu motor tuh bisa diperbaiki, palingan itu ada brush yang habis, brush tuh habis bisa diganti, itu akan bisa berfungsi lagi dari motor itu. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa perawatan dari sistem ABS? Perawatannya tidaklah rumit, itu palingan sekedar untuk mereset ulang, dan ada juga untuk membersihkan soket-soket dari modul itu, dan ada juga tuh penggantian mie rem itu sekali 50.000 km. Kalau tidak ada mengganti mie rem itu, palingan dia tidak akan membaca dari tekanan mie rem itu. Nah, jadi fungsi dari ABS itu tidak ada lagi. Itu palingan biasanya problem itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari Fajar. Terima kasih Bang sudah menjawab pertanyaan Fajar. Oke. Yang mana fitur dari Power Window terdiri dari manual up down. Fitur manual up down ini adalah fitur yang bisa digunakan dalam rangkaian Power Window secara manual. Ketika tombol ditekan ke bawah, maka kaca akan bergerak turun. Selanjutnya auto down. Fitur auto down ini memiliki kesamaan dengan fitur sebelumnya. Dengan sekali tekan, kaca jendela akan terbuka penuh sampai ke bawah. Sedangkan untuk menaikkannya, kita harus menggunakan cara manual seperti pada fitur manual up down. Auto up and selanjutnya fitur selanjutnya fitur auto up dan down. Untuk fitur auto up dan down ini kita hanya perlu melakukan sekali tekan pada tombol saat ingin membuka kaca mobil. Sedangkan ketika ingin menutupnya, tekan tombol power window agar kaca mobil kembali ke atas. Sistem ini biasanya hanya digunakan pada satu sisi pengemudi saja, yang contohnya pada bagian depan di pengemudi. Selanjutnya auto up dan down. Selanjutnya auto up dan down. Fitur ini bisa dipasang pada masing-masing pintu mobil.
Hal tersebut membuat supir bisa membuka dan menutup kaca jendela mobil dari tiap pintu dengan sangat mudah. Selanjutnya window lock. Teknologi power window juga dilengkapi dengan pengaman, yaitu dengan menggunakan fitur window lock. Selanjutnya jam protection. Fitur keamanan lainnya adalah fitur jam protection. Fitur ini memiliki fungsi mendeteksi adanya benda yang terjepit ketika tombol ditekan. Hal ini akan mencegah adanya tangan terjepit saat kaca menutup, karena kaca otomatis akan kembali membuka ketika membentur sesuatu.